Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga masih semangat. Kita masih punya satu pembicara yang sudah dikasih waktu pertama, tapi minta untuk mundur ke paling akhir ini. Jadi kita terpaksa skenarionya bergeser dari bukan yang bottom, tapi dari top manajemen dulu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon tetap bersabar. Ini masih ada materi yang sangat menarik. Akan disampaikan oleh beliau Prof. Agung, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah kurikulum vitae Prof. Agung. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan S2, juga apoteker dari Fakultas Farmasi UGM, dan melanjutkan S3 di School of Medicine Ehime University Japan pada tahun 2009. Kemudian background profesional beliau adalah dari 2018 sampai dengan sekarang dipercaya untuk menjadi anggota Majelis Etik dan Disiplin untuk Apoteker Ikatan Apoteker Indonesia cabang DIY, pengurus daerah, kemudian juga menjadi Vice President for Supporting Academic Affairs untuk Association of Indonesian Pharmacy Higher Education atau APTFI. Kemudian juga di ASEAN ini menjadi Board of Director dari ASEAN Association of School of Pharmacy AASP. Dan sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2016, di mana sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan untuk bidang penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama, dan alumni. Publikasinya cukup banyak, H-index of Scopusnya 14, mungkin sekarang sudah nambah. Kemudian juga untuk yang di Google Scholar, H-indeksnya sudah 20 dan banyak sekali publikasinya. Untuk yang terskopus ada 66, kemudian juga menghasilkan 3 granted paten. Baik Pak Agung, monggo waktunya mungkin 15-20 menit, selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf ya teman-teman PIU untuk mempersiapkan linknya untuk diperpanjang. Terima kasih. Monggo Pak Agung, waktu saya serahkan. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi pagi ada wisuda ya Bu Endang ya, sehingga saya khawatir nanti molor wisudanya. Sehingga saya terakhir aja lah. Tapi justru ini hikmah nih Bu Endang dan Pak Argo, Pak Pre, dan Bu Maya. Jadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Bu Maya, kemudian Pak Pre Agusta, kemudian ini senior sahabat saya ini Pak Hargo Utomo. Jadi kalau dengan Pak Hargo itu kita sering ngobrol, itu banyak ilmu yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian ya, karena beliau itu luar biasa sekali, ilmu bisnis ekonominya itu sangat tinggi dan kita butuh itu kan gitu ya dari sisi bidang kefarmasian. Tadi beliau menyampaikan bahwa gemes gitu ya, mengapa di Indonesia ini seret gitu ya, atau sedikit pengembangan obat gitu ya yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah ini tadi saya juga setuju ya. Jadi saking gemesnya ini kemudian dari perguruan tinggi menginisiasikan, mengembangkan teaching industry, kemudian juga mengembangkan startup. Ya. Tetapi sebenarnya ini adalah untuk menselaraskan program-program dengan industri, dengan pemerintah. Nah barangkali juga dari pihak industri juga gemes ya Pak Pre Agusta ya, kemudian juga di beberapa industri besar di Indonesia itu kemudian mengembangkan semacam unit riset sendiri. Kalbe Pharma ini salah satunya. Kemudian ada Dexa Medica, tidak banyak Bapak Ibu sekalian yang kemudian mengembangkan unit riset di masing-masing industri itu. Tapi komitmen bersama ini adalah bagaimana Indonesia ini bisa
mengembangkan obat secara mandiri. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan strategi hilirisasi penelitian kefarmasian yang terintegrasi di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hargo, kemudian Pak Pri Agusta, kemudian Bu Maya. Jadi beliau bertiga itu kakak-kakak saya sebenarnya kan gitu ya, dan mewakili beberapa unsur pentahelik sebenarnya kan gitu ya. Jadi kalau pentahelik ya, ini Bu Maya dari pemerintahan, kemudian Pak Pri Agusta dari bisnis, kemudian Pak Hargo dari ya di situ market gitu ya, dan community, kemudian saya di sini adalah dari perguruan tinggi atau akademisi. Jadi sebenarnya Pak Hargo juga akademisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa kesempatan saya sering ini ya menyampaikan slide ini. Jadi memang slide ini sengaja saya sampaikan di beberapa kesempatan karena apa? Mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita itu kan perlu diingatkan ya supaya termotivasi untuk melakukan kegiatan atau melakukan pengembangan risetnya. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini itu akarnya adalah kemandirian bahan baku obat. Ya, apa yang disampaikan Bu Maya ini kan juga tadi ujung-ujungnya kan kemandirian bahan baku obat gitu ya. Kemudian dari sudut pandang pemerintah itu regulasinya seperti apa. Pak Pri Agusta juga demikian, dari sudut pandang industri itu seperti apa. Kemudian Pak Hargo, sekarang saya. Nah, itu adalah problem utama. Nah, sebenarnya problem kemandirian bahan baku obat ini terkait dari beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah 95% bahan baku obat itu masih impor ya. Meskipun ini sebenarnya Indonesia itu merupakan negara dengan biodiversitas terbesar ketiga ya di dunia setelah Brasil dan Kolombia. Dan ini yang sering saya sampaikan di Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi. Saya yakin juga yang hadir di sini juga dari perguruan tinggi farmasi sih, Bapak Ibu sekalian ya. Kita itu punya perguruan tinggi farmasi 270. Ini kalau ukuran sebuah negara itu besar sekali. Dan jumlah perguruan tinggi farmasi kita itu mungkin 2 kali lipat dibandingkan Amerika, Bapak Ibu sekalian. Di Thailand saja itu hanya hitungan puluhan, kalau tidak salah 20 atau 30. Di Malaysia juga demikian. Ya, di Singapura hanya 1. Kan gitu ya, sehingga ini juga sebuah tantangan bagi kita untuk menjawab mengapa hanya 5% kita bebas dari impor itu, atau sebesar 95% kita masih impor. Nanti kita akan bahas ya setelah ini. Kemudian belum ada obat komersial hasil proses sintesis. Ya, ini kalau tadi Pak Hari menyampaikan, kemudian Bu Retmala ini menyampaikan, ini sebenarnya tantangan ke depan ini Bu Maya, Bu Ririn gitu ya. Bagaimana kita bersama itu mengawal hasil-hasil sintesis atau riset di bidang sintesis supaya apa? Bisa dikomersialisasi. Berbeda dengan herbal, kalau sintesis itu ada beberapa step. Step yang pertama itu kalau obatnya itu baru, itu peneliti pasti akan berpikir bagaimana melakukan registrasi obat baru tersebut. Ya, tentu saja kan syaratnya ada beberapa ya, dan itu tidak gampang. Kemudian kalau sudah registrasi, kemudian berpikir produknya itu apa. Sehingga ini prosesnya adalah panjang. Nah, ini apakah bisa kita duduk bersama-sama untuk memecahkan permasalahan ini? Sepanjang ini tidak bisa atau belum, maka ya sudah. Jadi kegiatan-kegiatan akademik penelitian di bidang sintesis ini nanti akan stagnan. Sehingga peran dari pentahelik, pemerintah, kemudian juga industri, ini sangat diperlukan duduk bersama-sama untuk mengawal proses tersebut. Dan saat ini hanya mempunyai 62 produk OHT, ya nanti kalau salah mohon dikoreksi ya. Kemudian hanya 24 fitofarmaka. Dan 24 fitofarmaka ini juga saya pernah menyampaikan ya, ini sebenarnya agak susah bersaing dengan obat-obat sintesis ya Bapak Ibu sekalian ya, karena filosofi di dalam farmakoterapi itu adalah obat-obat mempunyai mekanisme aksi yang spesifik di situ. Ya kan? Jadi misalkan di dalam terapi penyakit hipertensi itu obatnya banyak, tetapi masing-masing itu dikategorikan berdasarkan golongan-golongan yang dasarnya adalah mekanisme aksi. Nah, kalau herbal, apakah
mengikuti mekanisme atau mengikuti konsep seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi agak terbenturkan antara obat sintesis dengan fitofarmaka. Tetapi kita perlu bangga dan mensupport selalu ke depan supaya jumlah fitofarmaka yang di Indonesia itu semakin banyak. Kemudian hanya sekitar 300 spesies tanaman yang digunakan sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan obat tradisional. Nah, kemudian yang keempat ini Bapak Ibu sekalian, studi dalam pengembangan produk alami atau herbal masih belum sepenuhnya komprehensif dan sistematik. Ini juga harus mulai dipaksakan ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengembangkan sebuah riset, itu ada roadmap yang dari upstream kemudian sampai downstream. Jadi tidak hanya kemudian midstream berhenti. Midstream kemudian jadi laporan penelitian, kemudian ganti topik yang lain. Nah, ini dibiasakan supaya penelitian itu mempunyai roadmap yang dari upstream ke downstream. Kemudian dari downstream ini kemudian sudah dikerjasamakan atau sudah mulai memikirkan bagaimana hasil riset tersebut itu kemudian dijadikan sebuah produk. Sepanjang itu belum, ya kita akan stagnan terus. Artinya apa? Sebuah riset yang dikembangkan oleh 270 perguruan tinggi farmasi itu hanya berjalan kemudian menghasilkan laporan penelitian, kemudian sedikit katakanlah sebuah sebuah jurnal atau publikasi, berhenti itu aja. Dan ini eman-eman sekali. Sehingga yang diharapkan itu adalah tidak semata-mata tersebut, tetapi sampai kepada fase downstream dan kemudian diproduksi, dan ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Kemudian sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri masih belum optimal. Nah, ini jangan-jangan ini masing-masing unsur itu sama-sama gemes, kemudian mengembangkan masing-masing. Kalau perguruan tinggi menciptakan teaching industry, kemudian startup, kemudian industri sendiri juga demikian, mendirikan institut riset atau unit riset, kan gitu ya. Nah, ini kalau bisa istilahnya saling berkolaborasi, sinergi akan sangat bagus sekali. Nah, Bu Endang dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau berbicara masalah isu kemandirian obat gitu ya, Indonesia ini sudah sejak abad ke-19 ini Bapak Ibu sekalian ya, dimulai dengan berdirinya NV Chemicalian ya, Handel Radchem ya. Ini industri yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Ini cikal bakal PT Kimia Farma ini. Kemudian tahun 1890 ya, Institut Pasteur atau cikal bakal dari Bio Farma didirikan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang menarik Institut Pasteur itu pindah tahun 45 karena Bandung pada saat itu diduduki oleh Belanda gitu ya. Kemudian oleh Prof. Sarjito yang menjadi presiden direktur itu pindah dari Bandung ke Inggris. Nah, di Klaten ini sebenarnya isu kemandirian bahan baku obat itu adalah dimulai. Jadi ketika kita berbicara Pak Hargo, Pak Pre, dan Bu Maya, ketika kita berbicara masalah kemandirian bahan baku obat sekarang, itu tahun 45 itu sudah didengungkan oleh Prof. Sarjito itu. Kalau sekarang itu 95% ya masih impor, ya, itu kan berarti hanya 5% sejak tahun 45 sampai sekarang gitu ya. Dan ini sangat ironis sekali. Ya, coba kita lihat ya. Jadi Prof. Sarjito ya pada pidato Dies Natalis Universitas Negeri Gajah Mada, dulu namanya bukan UGM tapi Universitas ya Negeri Gajah Mada, pada pidato dia 19 Desember beliau sudah menyampaikan tentang isu kemandirian bahan baku obat. Jadi pada saat itu sebenarnya sudah ada inisiasi pengembangan juga produksi vaksin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di era pandemik ini kita ribut dengan masalah vaksin ya Bapak Ibu sekalian. Tahun 45 sampai 50 beliau itu sudah memproduksi vaksin di situ Bapak Ibu. Kemudian juga memproduksi obat-obat suntik. Ya, vaksin yang dihasilkan oleh beliau juga banyak sekali ya. Misalkan vaksin kolera, kemudian ada vaksin untuk penyakit-penyakit yang lain, bahkan antibiotik pun juga beliau produksi tahun 45 sampai 50 dalam kondisi keterbatasan. Ini juga quote tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hargo menarik sekali ya. Jadi dalam situasi yang sulit ya, pada saat itu kan dijajah oleh Belanda,
semangat itu justru tinggi kan gitu ya, inovasi, kreativitas. Sama ketika kita di era pandemik ini kan, justru kemudian semangat untuk berinovasi, kreativitas itu tinggi. Tetapi kalau di luar itu, jangan-jangan kita merasa pada zona nyaman kan, kemudian istilahnya produktivitas bisa kemudian berkurang, inovasi berkurang. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita. Nah, kemudian ini juga menarik Bapak Ibu sekalian, Rektor kedua Universitas Gadjah Mada di dalam laporan tahunan tahun 64 itu juga disampaikan kalau sekarang itu kan ada OHT ya, dulu juga sudah disampaikan oleh beliau Profesor Yohanes tentang pembuatan standarisasi bahan baku kan gitu ya. Nah, ini sudah sebenarnya bukan isu yang baru, tetapi isu yang sebenarnya tahun 60-an 50-an itu sudah disampaikan oleh senior-senior kita Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan saya mendapatkan koran tahun 64 ini isu kemandirian bahan baku obat itu sudah lama sebenarnya didengungkan oleh para senior kita. Nah, ini salah satu koran dari Suara Merdeka yang memberitakan isu kemandirian bahan baku obat tahun 1964 Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ini saya kira tidak perlu saya sampaikan ya, sumber bahan baku obat itu dari mikroorganisme, tadi Bu Maya juga sudah menyampaikan, kemudian Pak Pri Agusta dan Pak Hargo ya, selain mikroorganisme, mineral, sintesis, bioteknologi hewan. Dan yang paling menjadi kans bagi kita mengembangkan adalah tanaman, karena memang biodiversitas di Indonesia ini sangat banyak, terutama tanaman-tanaman obat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga saya state di sini ya, karena menarik ya, Indonesia penyedia bahan baku herbal terbesar kedua di dunia. Ya, artinya bahwa Indonesia itu karena raw materialnya itu melimpah, biodiversitasnya itu melimpah, kemudian di koran itu disebutkan bahwa Indonesia penyedia bahan baku herbal terbesar kedua. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ironisnya ini di koran yang kedua, obat tradisional Indonesia masih sulit tembus ekspor. Jangan-jangan tadi gitu ya. Jadi ketika kita menjual raw material oleh negara lain diolah kemudian dijual lagi ke Indonesia. Seperti itu kan. Dan kita juga tidak jarang ya menemukan di beberapa apotek tersebut ya, di beberapa apotek produk-produk herbal impor ya, yang sebenarnya isinya itu adalah tanaman-tanaman yang berasal dari daerah tropis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya kok mengingatkan dengan fakta ini ya. Negara-negara tropis kemudian menjual raw material, kemudian diolah, kemudian dijual lagi ke negara tropis tersebut. Nah, ini sebuah tantangan ke depan bagaimana kita mengembangkan raw material kita sendiri, kemudian kita jamin supaya bisa menembus ekspor gitu ya, sehingga kemudian dikonsumsi oleh negara-negara yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kategori inovasi berbasis riset. Jadi kalau di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian, produk inovatif itu kan kurvanya di sini adalah seperti piramida. Yang paling dasar ini adalah jumlah inovasi riset dasar. Itu paling banyak dilakukan, termasuk di farmasi itu paling banyak adalah riset-riset dasar ini, inovasi riset dasar. Nah, kemudian dari inovasi riset dasar, kemudian nanti akan mengkerucut. Karena tidak semuanya itu kemudian bisa dikembangkan, mungkin juga ini dinilai tidak prospektif sih. Kemudian dari inovasi riset dasar, kemudian naik ke atas lagi, menjadi inovasi berbasis riset unggulan untuk menghasilkan prototipe produk. Jadi dari sekian inovasi riset dasar, mungkin ini terseleksi menjadi beberapa saja, kemudian ini menghasilkan sebuah inovasi yang berbasis riset unggulan untuk menghasilkan prototipe produk. Kalau ini dari seleksi ya di tahap yang kedua ini kemudian menghasilkan inovasi untuk akselerasi prototipe menuju scale up. Yang menjadi pertanyaan, perguruan tinggi Bapak Ibu sudah ke arah sana belum? Kita sudah ke arah sana juga belum ini Pak Hargo dan Bapak Ibu sekalian. Kan gitu ya. Kalau tidak ya mari kita usahakan bersama-sama. Kemudian lebih mengkerucut lagi adalah inovasi produk pada tahap komersial, namun perlu pengembangan lebih lanjut. Ya, jadi kalau kita sudah mempunyai engagement dengan mitra industri atau kita punya teaching industri sendiri, nah kita bisa mengembangkan ke arah sana menjadi produk inovatif pada tahap komersial, dan ini perlu nanti pengembangan lebih lanjut. Nah,
sebuah institusi pasti mempunyai pola piramida tersebut. Sehingga yang diharapkan itu adalah piramidanya itu runcing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak gemuk di bawah. Atau bahkan yang di level atas itu tidak ada. Nah ini sangat disayangkan sekali, sehingga diharapkan nanti pola seperti ini di set up oleh semua institusi, sehingga diharapkan riset-riset yang dikembangkan oleh sivitas akademika baik mahasiswa dosen itu bisa menghasilkan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Hargo ya, jadi ekosistem di dalam pengembangan hilirisasi di kampus. Dari problem yang tadi disampaikan ini kan kita butuh backup ilmu dan teknologi ya, akseleratornya di sini adalah PIKA, pusat inovatif kebijakan akademik di UGM. Saya kira dengan nama yang berbeda barangkali institusi Bapak Ibu mempunyai itu ya. Kemudian pusat studi, pusat kajian, kemudian juga laboratorium penelitian, pelayanan terpadu yang terintegrasi, kemudian pusat inovasi. Ini sebenarnya akselerator untuk apa? Untuk speed up supaya ilmu dan teknologinya itu bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menjawab problematika tadi yang saya sampaikan di atas. Nah, ini tentu saja berbasis pada tridharma perguruan tinggi. Kita tidak bisa lepas dari situ. Pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan ini di backup oleh stakeholder. Nah, tugas timnya Pak Hargo dan kawan-kawan Direktorat Kerjasama Alumni itu adalah untuk memperkuat itu. Semakin kuat mitra stakeholder, maka ekosistem untuk memecahkan permasalahan tadi melalui kompetensi kemandirian bahan baku obat itu juga akan sangat cepat sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang dikenal oleh kita bersama-sama dengan konsep pentahelix gitu ya, akademisi, kemudian community, business, market, dan government. Nah, ini barangkali juga slide yang terakhir saya ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang bisa kita kembangkan di perguruan tinggi farmasi. Nah, pilar farmasi itu secara umum ada 4. Mungkin di perguruan tinggi farmasi ada berbeda-beda ya Bapak Ibu sekalian, tetapi pilar utama itu 4 gitu ya. Yang pertama biologi farmasi, kemudian farmakologi, farmasi klinik, farmaseutika, kimia farmasi. Ini sangat erat sekali. Kalau biologi farmasi, kimia farmasi itu provide menyediakan sumber obat tadi, apakah dari sintesis atau herbal. Kemudian dari sisi teknologi itu kemudian disupport oleh Departemen Farmaseutika, bagaimana kemudian mengemas sebuah riset tadi gitu ya, yang berasal dari biologi farmasi, herbal atau kimia farmasi sintesis, menjadi sebuah produk yang bisa dikembangkan lanjut melalui teknologi kefarmasian yang dikembangkan Departemen Farmaseutika. Kemudian kalau sudah dilakukan uji preklinik, kemudian klinik oleh Departemen Farmakologi Farmasi Klinik. Nah, ini harapannya adalah semuanya bisa sinergi, kemudian bersama-sama mengawal proses tersebut, Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira perguruan tinggi farmasi dimanapun mempunyai konsep pilar kefarmasian yang seperti itu. Nah, ini missing link Bapak Ibu sekalian dan Pak Hargo gitu ya. Memang kalau di UGM ada Direktorat Pengembangan Usaha Inkubasi yang dikomandoi oleh Pak Hargo. Ada Bapak Ibu sekalian Teaching Industry PT Swayasa Prakarsa. Kemudian juga ada UGM Science Technopark di situ, yang khusus di bidang obat-obatan, alat-alat kesehatan juga ada. Bahkan Pak Hargo mengembangkan startup UGM. Kemudian kita punya mitra industri. Missing link itu apa? Kan gitu ya. Missing link yang terjadi pada pengembangan hilirisasi di kefarmasian itu apa? Nah, ini tidak adanya yang tadi, kalau bahasa saya itu adalah mini production laboratory. Pak Hargo, kalau tadi Bapak menyampaikan fabrication laboratory gitu ya. Kalau saya dengan Bu Endang diskusi itu adalah production laboratory. Atau ini adalah semacam laboratorium produksi pengembangan prototip yang terintegrasi Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita missing link. Ya, jadi departemen-departemen tadi kan kalau sudah melakukan riset yang terpadu, ini kemudian dikembangkan lebih lanjut pada suatu tahapan yang seharusnya masuk tadi, yaitu tahapan mini production atau fabrication laboratory. Nah,
Ini yang kemudian melalui Project Zika kemudian kita usulkan Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Advanced Pharmaceutical Science Learning Center. Nah, ini akselerator hilirisasi dari riset-riset yang dikembangkan oleh pilar farmasi tadi, Departemen Biologi Farmasi, Departemen Kimia Farmasi, Farmakologi Farmasi Klinik, Departemen Farmasika, menjadi terintegrasi pada Advanced Pharmaceutical Science Learning Center ini, yang sifatnya adalah akselerator hilirisasi, pengembangan prototipe, kemudian riset terapan dan terpadu, layanan terpadu, ya misalkan pengujian bioekivalensi terpadu, pengembangan fitofarmaka, kemudian targeted terapi, kemudian drug delivery, mini farmasi dan sebagainya, yang harapannya ini kemudian mempercepat gitu ya koneksi dengan beberapa stakeholder tadi, Direktorat TUI, kemudian teaching industri, mitra industri untuk menghasilkan sebuah produk unggulan dan layanan unggulan. Nah, ekosistem ini yang kemudian nanti yang kita harapkan di tahun depan Bapak Ibu sekalian, karena Fakultas Farmasi ini sedang membangun ya gedung tadi yang sifatnya adalah untuk mempercepat speed up hilirisasi Bapak Ibu sekalian. Ini gedung JK program yang luasnya hampir 10.000 meter persegi, 8 lantai, yang kita dedikasikan beberapa lantai itu adalah untuk penelitian terpadu yang bisa mengakomodasi hasil-hasil riset dari keempat pilar farmasi tadi. Kemudian juga didukung oleh peralatan laboratorium dan penunjang untuk memperkuat riset terpadu yang mengakomodasi 4 pilar farmasi tadi Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapannya Bapak Ibu sekalian, ini adalah konsep kerjasama dengan stakeholder. Tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Pri Agusta ya, market driving, kemudian market driven, kemudian kombinasi ini saya kira tidak perlu saya sampaikan ya. Semoga nanti kalau ada waktu di dalam diskusi kita akan mendiskusikan ini. Tetapi tadi Pak Pri dengan mungkin bahasa yang sedikit berbeda juga sudah menyampaikan kalau market driving itu lebih pada kita berdasarkan market itu apa. Ini saya dulu sering mendapatkan masukan dari Pak Argo. Pak Agung kalau mengembangkan penelitian dan juga produk prototip ini yang dolable gitu ya. Saya waktu itu dolable itu saya kira istilah asing Pak Hargo gitu ya. Tapi dolable itu menjual. Sehingga kalau kita melakukan riset kemudian mengembangkan produk itu yang nanti juga kita pikirkan apakah produk yang kita kembangkan itu nanti marketable apakah tidak. Nah, ini market driving. Atau market driven, kalau yang saya sebutkan itu adalah market driven tadi. Jadi lebih kita mengacu kepada market. Kalau market driving itu adalah kita punya penelitian, kemudian kita tawarkan ke industri. Nah, ini kelemahannya adalah apa yang sudah kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian, ini belum tentu marketable, belum tentu menarik untuk dibeli oleh market atau masyarakat. Ya, alternatifnya kan market driven. Jadi riset yang kita kembangkan itu harus melihat pangsa pasarnya itu seperti apa atau combination. Nah ini, jadi ada 3 konsep kerjasama yang perlu nanti diinisiasikan antara perguruan tinggi dengan stakeholders, mitra industri kita. Nah sebagai kesimpulan ya Bapak Ibu sekalian, poin penting terkait hilirisasi penelitian kefarmasian terpadu di perguruan tinggi ini adalah pertama, kita harus mengoptimalkan peran unsur-unsur di perguruan tinggi, baik tahapan hulu sampai hilir. Jadi artinya ketika kita mengembangkan sebuah riset, harus kita pikirkan bersama-sama roadmap-nya. Dari hulu sampai hilir itu seperti apa. Jadi tidak hanya kemudian berhenti pada midstream, berhenti ketika sudah menghasilkan sebuah paper saja. Berhenti ketika sudah menghasilkan laporan penelitian. Tidak cukup itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perlu kita pikirkan bersama-sama dari hulu ke hilir, kemudian ini bisa menghasilkan prototipe, kemudian produk yang dikerjasamakan atau kita mengembangkan sendiri. Nah, unsur-unsur perguruan tinggi tadi, saya sepakat tadi kalau disinggung egosentris itu kan dihilangkan betul gitu ya. Bagaimana semua unsur di fakultas, kemudian di universitas itu memikirkan bersama-sama, sinergi bersama-sama untuk tadi mengawal proses hilirisasi sebuah produk penelitian. Kemudian kalau itu pada level fakultas dan perguruan tinggi, perlu yang lebih makro lagi, memperkuat konsep pentahelik. Bagaimana dengan pemerintah, bagaimana sinergi dengan industri, kemudian community,
kemudian apa namanya itu market, ya kan, atau media, pentahelix. Tapi tadi disebutkan Pak Pri cukup trihelix aja, ini sebenarnya sudah jalan, yaitu perguruan tinggi atau akademisi, kemudian dari unsur apa namanya bisnis atau industri, kemudian pemerintah. Nah, semua komponen harus mempunyai semangat yang sama di sini, selaras dalam mengoptimalkan inovasi-inovasi penelitian yang dihasilkan. Nah, dengan ini diharapkan tidak hanya sebatas teori, saya kira Pak Hargo, Pak Pri, dan Bu Maya, harapannya nanti ini bisa jalan, sehingga bisa menjawab tadi, di mana 95% bahan baku obat kita itu masih impor. Ya, padahal isu kemandirian bahan baku obat itu sudah disampaikan oleh Prof. Sarjito tahun 46, Bapak Ibu sekalian. Jadi 74 atau 75 tahun ini hanya tadi 5%-nya saja. Ini sebuah tantangan bagi kita bagaimana menurunkan gitu ya, apa istilahnya nilai tadi bahan baku obat yang masih impor itu. Saya kira demikian Bu Endang dan Bapak Ibu sekalian, semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya, dan menjadi apa istilahnya sebuah tantangan nanti ke depan setiap stakeholder bagaimana kita bisa menjawab kemandirian bahan baku obat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, ya, terutama pembicara yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Apoteker Pre Agusta Siswantoro MBA, kemudian Ibu Dr. Anda Apoteker RR Maya Agustina Andarini MSc, kemudian Bapak Dr. Hargo Utomo MBA, dan Ibu moderator yang selalu setia menemani dari awal tadi ya Bu Endang ya, Ibu Dr. Renat Apoteker RR Endang Lukitaningsih MSI. Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan apa namanya topik besar ini ya, sinergi universitas, kemudian industri dan pemerintahan dalam pengembangan kewirausahaan farmasi Indonesia, harapannya nanti seperti yang disampaikan oleh para pembicara, kita sinergi kemudian untuk memecahkan problem negara kita, yaitu apa? Kemandirian bahan baku obat yang masih tergantung impor. Semoga dengan acara ini Bapak Ibu sekalian memotivasi kita bersama untuk merancang dari kita sendiri gitu ya, apakah perguruan tinggi, kemudian industri dan pemerintah untuk mempercepat proses apa istilahnya riset-riset yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan bangsa ini, yaitu melepaskan dari import yang masih 95% tadi. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan kami juga sangat berharap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan sehat selalu Bapak Ibu sekalian dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, acara PIU UGM Talk seri ke-7 dengan tajuk Sinergi Universitas, Industri dan Pemerintah dalam Mengembangkan Kewirausahaan Farmasi Indonesia resmi ditutup. Sekian Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.